Om Swastiastu anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat. Berikut merupakan pemaparan materi mengenai keluarga Sukinah dalam agama Hindu sebagai konfirmasi materi setelah kita diskusi terkait dengan materi ini. Pengertian keluarga Sukinah dalam agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, sebuah keluarga dikatakan sejahtera dan bahagia itu dimulai dengan adanya suatu perkawinan yang sah, sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga yang Sukinah. Nah, jadi sebagai kita umat beragama Hindu, karena kita mengenal adanya 4 tahapan hidup yang disebut dengan catur asrama, setelah kita menempuh ilmu pengetahuan dalam jenjang brahmacari, maka tahap selanjutnya adalah grahasta asrama, di mana pada masa grahasta asrama, tujuan utama yang diutamakan dalam grahasta asrama ini adalah dharma, arta, dan kama. Jadi dharma, arta, dan kama. 3 ini merupakan bagian dari catur purusa arta. Sehingga keluarga Sukinah merupakan cikal bakal dari sebuah keluarga yang dasarnya adalah perkawinan antara wanita dan laki-laki sehingga menghasilkan keturunan. Jadi dalam konsep agama Hindu tidak mengenal adanya perkawinan antar sesama jenis, tetapi hanya mengenal perkawinan antara laki-laki dan perempuan saja. Tolak ukur keluarga Sukinah dalam agama Hindu. Jadi, sejahtera dan bahagia adalah suatu keadaan di mana terbebasnya penderitaan dan juga jiwa dalam keadaan tentram dan damai. Agama Hindu menyebutkan bahwa kebahagiaan lahir dan batin itu merupakan suatu jagadita, yaitu kesejahteraan terpenuhinya segala kebutuhan lahiriah yang berupa sandang, pangan, dan papan. Adapun tolak ukur yang dimaksud yaitu yang pertama, kecintaan, kedua, kegembiraan tidak menanggung papa dan dosa, dan yang ketiga adalah kepuasan. Pertama, kecintaan. Cinta merupakan suatu dorongan yang sangat besar yang timbul dari hati setiap manusia yang paling dalam untuk membahagiakan objek itu sendiri. Misalnya, kalian sebagai anak ingin membahagiakan orang tua, kemudian ingin membahagiakan ayah, ibu, atau saudara atau kakek nenek yang ada di keluarga kalian. Nah, dengan cinta itu kita tidak melihat kekurangan, kelebihan pada diri objek yang dimaksud dan mau menerima keadaannya bagaimanapun juga. Jadi dengan kita cinta kepada orang lain, maka kita akan menerima segala kekurangannya tanpa syarat. Kemudian kegembiraan tidak menanggung papa dan dosa. Keluarga yang gembira adalah keluarga yang sehat lahir dan batin. Kegembiraan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam rumah tangga, yang baik terjadi di dalam rumah tangga, yang yaitu selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan gembira. Jadi apapun masalah yang ada pada keluarga, kita patut menyelesaikan dengan kepala dingin tanpa menunda-nunda. Jadi selesaikan masalah, jangan sampai masalah itu terjadi berlarut-larut kemudian makin besar pada akhirnya sulit untuk dipecahkan. Kepuasan. Dengan membangun rasa syukur terhadap hasil yang telah dicapai, maka akan dapat memberikan kepuasan. Apabila dalam rumah tangga tidak dilandasi dharma, maka rumah tangga akan diselimuti oleh nafsu indria yang akan mengantarkan rumah tangga itu mencapai kehancuran. Maka dengan itu hendaknya kita sebagai umat beragama Hindu perlu melandaskan hal ini. Kita harus puas terhadap beberapa hal yang ada di keluarga. Misalnya puas terhadap makanan, rezeki yang diperoleh, dan juga bersyukur atas diri sendiri, istri sendiri maksudnya, seperti yang disebutkan dalam Chanakya Niti Sastra Sargah 7 Syair 4. Kemudian pengendalian nafsu. Nah, pengendalian nafsu ini sebagai manusia hendaknya kita mengembangkan keinginan, dan tidak ada manusia yang tidak punya keinginan. Nafsu haus dan lapar menghumbar hawa nafsu. Nafsu untuk kaya tidak mungkin dipenuhi secara maksimal. Karena itu nafsu itu diibaratkan dengan api, semakin disiram minyak maka ia semakin besar. Dalam catur para
para Purusarta, kama merupakan salah satu tujuan dari manusia. Tetapi kama atau keinginan ini hendaknya juga dilandaskan atas dharma, yaitu kebenaran. Pengendalian nafsu ini dapat dilakukan dengan cara bersyukur terhadap harta yang diperoleh, bersyukur terhadap makanan, bersyukur terhadap diri sendiri dengan mewujudkan kedamaian dan adanya ketenteraman. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui media WhatsApp atau WhatsApp group yang sudah kita siapkan, kemudian atau bisa melalui kontak person yang ada di Google Site. Nah, terima kasih semuanya. Selamat belajar.